Halo, di sini dengan Cece Tarot. Apa kabar sahabatku? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke sahabatku, untuk hari ini saya akan bantu menemani kalian dimanapun kalian berada untuk membacakan energi kalian ya. Salam kenal bagi sahabatku yang baru gabung dan jangan lupa subscribe-nya ya. Terima kasih karena support kalian juga penting ya. Agar Cece Tarot makin bersemangat membacakan energi kalian ya. Oke sahabatku, untuk siang ini saya akan bantu menemani kalian ya untuk membacakan energi dia ya. Yuk kita kumpas tuntas habis tentang dia ya, bagaimana kondisi dia, bagaimana pikiran dia dan juga bagaimana keuangan dia ya, atau finansial atau pekerjaan dia ya. Agar kamu yang penasaran di sini minimal bisa terobati ya. Bagaimana kondisi dia di sana, orang yang sedang kamu fokuskan sekarang ini ya? Bagaimana kondisi dia? Bagaimana kondisi dia, orang yang sedang kamu fokuskan? Bagaimana kondisi dia, orang yang sedang kamu fokuskan ya? Bagaimana kondisi dia, orang yang sedang kamu fokuskan? Oke. Bagaimana kondisi dia, orang yang sedang kamu fokuskan ya? Oke, sepertinya orang yang sedang kamu fokuskan di sini sedang benar-benar memikirkan pekerjaannya di sini. Kondisinya dia sekarang ini lagi memikirkan pekerjaannya, dia lagi fokus pada karir, keuangan seperti itu. Jadi kondisinya hari ini betul-betul dia konsentrasi bagaimana caranya dia mendapatkan pundi-pundi keuangan dari apa yang akan dikerjakan ya. Betul-betul dia kondisinya ini konsentrasi di keuangan dia ya. Dan di sini dia berpikir bagaimana sih caranya aku dapatkan uang, bagaimana aku di sini bisa berharap keuangan ini benar-benar bisa menopang kehidupan dia ke depannya. Dia ini betul-betul sedang mengejar karirnya, mengejar keuangannya ya, itu kondisi dia sekarang ini. Dan di sana orang yang sedang kamu fokuskan merasa memang ada sebagian yang merasa menjalani sebuah karma, yang mungkin saja kemarin ini mungkin sudah banyak melukai hati kamu, menyakiti kamu. Ada sebagian yang meninggalkan kamu dan betul-betul tanpa perasaan dia meninggalkan kamu, tanpa pesan ya. Jadi sepertinya kamu dianggap sebelah mata karena kamu sudah klarifikasi ke dia tapi dia diam, tidak menyelesaikan masalah, justru dia diam dan kabur ya. Dan dia meninggalkan kamu dan saat ini kondisi dia benar-benar lagi karena dia malu jikapun dia tidak bisa sukses sehingga dia kerja keras gimana caranya ini ya, membentengi diri sekuat tenaga, bagaimana dia kerja untuk apa ya, finansialnya ini minimal bisa bersaing dengan kamu ya, karena mungkin kamu sudah sukses, kamu bisa move on, sudah bisa mandiri begitu ya, sementara dia ini melihat kamu juga sukses, jadi dia ini juga berupaya kerja keras berharap bagaimana dia bisa bahagia ke depannya dan dia bagaimana harapannya untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia ini ya sedang dia perjuangkan ya. Dan orang ini benar-benar lagi berjuang keras untuk sukses ya. Ini kondisi dia sekarang ya. Ya karena sudah melihat kamu, kondisi kamu mungkin betul-betul sudah sukses begitu, jadi kan dia betul-betul malu ya dengan kondisi mungkin dengan sombongnya dia kemarin meninggalkan kamu, dengan pedenya dia kemarin meninggalkan kamu tanpa pesan dan tanpa klarifikasi sedikit pun.
kemudian dia seenaknya tanpa pesan meninggalkan kamu ya. Kamu diblokir, kemudian dia pergi, kemudian tiba-tiba ada sebagian yang kamu ditinggal menikah, ada sebagian yang memang betul-betul dia. Oke ya, dan di sini orang ini memang sekarang ini dia mengerti kalau dia ini mungkin menjalani karma, dia tahu, tapi dia ini menyadari akan kesalahannya, dia menyadari bahwa hidup dia ini sebagian juga dia menyadari kena karma. Jadi dia berharap kerja keras sekarang ini mungkin melakukan kebaikan, kemudian dia pembenahan diri, kemudian introspeksi diri, begitu ke depan lebih baik, begitu ya. Jadi mungkin ke depan dia tidak akan memanipulasi orang lagi. Seperti itu ya, ada sebagiannya demikian, sehingga dia sekarang waktunya habiskan untuk pekerjaannya agar apa yang menjadi cita-cita dia ini bisa tercapai. Inilah kondisi dia yang lagi berjuang keras untuk kehidupan dia ke depan bisa lebih baik. Karena betul-betul dia ini orang yang tidak bisa disaingi. Kalau orang ego ini ya, lebih arah ke dia ini kalau maunya jadi seperti itu. Kalau dia ini ibarat orang ini, kalau dia maunya, kalau salah tidak mau disalahkan, dia minta benar sendiri ya. Itulah kenapa kemarin itu meninggalkan kamu dengan ambisinya, nafsunya, dia mengejar obsesinya ya dengan yang lain. Itulah kenapa dia meninggalkan kamu ya. Saat meninggalkan kamu, melihat kamu kondisi sudah sukses, maka dia malu ya, sehingga dia buru-buru bagaimana caranya dia kerja keras agar bisa mengejar karir keuangan seperti kamu ya, karena dia ini tipe orang yang tidak bisa disaingi ya. Oke, sekarang itu kondisi dia, sekarang inilah hati dia ya, atau pikiran dia, bagaimana pikiran dia terhadap kamu sekarang ini. Bagaimana pikiran dia terhadap kamu sekarang ini ya. Oke, pikiran dia sekarang ini setelah meninggalkan kamu, sepertinya dia memang tidak ada pergerakan, betul-betul toksik ya. Dia setelah meninggalkan kamu ini, dia ada apa ya, merasa betul-betul apa ya, masih membekas luka-luka hati dia saat perpisahan ya, karena mungkin dia kemarin meninggalkan kamu ya karena tidak apa ya, tidak pakai dipikir. Jadi kalau dia sudah maunya ini ya maunya ini gitu, orang lain tidak bisa membelokkan apa kemauan dia ya. Sehingga sekarang pikirannya setelah meninggalkan kamu, dia merasa apa ya, kayak masih kepikiran kamu, masih mikir kamu gitu ya. Dan dia di sini ada perasaan masih apa ya, masih betul-betul apa ya, kepikiran berat, merasa apa ya, menyesal begitu ya. Ada penyesalan yang begitu besar karena sudah meninggalkan kamu, tapi karena orang ego jadi dia ya cuma dipendam aja kecewanya, kemudian apa sakit hati dengan perpisahan karena ulahnya dia sendiri. Dia lebih banyak apa ya, diam gitu ya, dia tidak berani mengungkapkan kepada orang lain karena takut orang lain juga berkomentar tidak baik terhadap dia, karena dia ini tidak bisa menerima masukan orang lain ya. Jadi contoh, itu tidak baik loh kamu meninggalkan istri kamu, tidak baik meninggalkan suami kamu. Istri kamu udah baik loh, sudah mau berjuang, udah mau membantu kamu, udah mau tulus sama kamu, kenapa kamu tinggalkan? Dan kamu lebih memilih orang lain yang menurut pandangan orang lain itu lebih mungkin apa ya, lebih bagus kamu gitu ya, sehingga dia tidak sanggup ada penilaian-penilaian orang lain terhadap dia, sehingga dia ini orangnya ada perasaan sakit dipendam sendiri, ada perasaan kecewa dipendam sendiri. Inilah dia ya, dan pikirannya sekarang ini benar-benar lagi banyak apa ya, banyak melamunkan kamu,
banyak kepikiran sampai hari ini masih belum bisa terlepas dari kamu, dan ternyata dia belum bisa move on dari kamu ya. Benar-benar dia masih masih ada keinginan kedepannya, kepingin banget terkoneksi dengan kamu ya. Ya karena orang ego tidak langsung ya, butuh waktu lama untuk kamu bisa terkoneksi dengan dia. Kemauan dia ada tapi timingnya itu lama banget ya. Karena kalau orang ego ini kalau nggak kepepet dia nggak akan ini ya, dia nggak akan dia tidak akan mengungkapkan kepada orang lain, atau dia kalau nggak kepepet banget dia baru bisa mungkin menghubungi kamu. Selama dia masih bahagia, selama dia masih safety dengan keadaannya yang baik gitu ya, jadi dia tidak akan hubungi kamu ya. Dia lebih pilih main egonya ya, dan dia lebih milih bertahan tidak menghubungi kamu. Padahal di dalam hatinya tidak bisa move on dari kamu, kepikiran kamu. Yang jelas dia menyesal sudah meninggalkan kamu, seperti itu. Tapi ya memang kalau orang ego ya seperti ini ya. Pikirannya jadi tidak mau dikalahkan orang lain ya. Dan masukan orang lain itu minta maaf, betul-betul dia tidak sanggup menerima masukan orang lain ya. Oke, sekarang bagaimana kondisi keuangan atau finansialnya atau pekerjaan dia sekarang ini? Oke. Ternyata di sini dia ini masalah pekerjaannya ini sepertinya dia menutup mata hanya karena pekerjaannya itu yang bisa dia lakukan. Dan sepertinya dia tidak mencintai pekerjaannya karena ini kartunya reverse. Jadi dia tidak mencintai pekerjaannya, dan dia ini banyak mencari peluang ke sana kemari. Siapa tahu ada pekerjaan lain yang bisa membuahkan hasil begitu. Jadi mungkin dia mencari lowongan pekerjaan di media sosial, kemudian dia mencari lowongan pekerjaan juga, mungkin tanya-tanya di tempat-tempat lain, barangkali ada yang lebih bagus dari sekarang. Karena pekerjaannya sekarang mungkin dia menutup mata lah ya, dia mungkin pekerjaannya berat, kemudian hasilnya sedikit, dan dia benar-benar ada nah pekerjaannya ini hangman ya, masih sepertinya ragu dengan pekerjaannya sekarang. Waduh, kalau aku masih bertahan seperti ini bagaimana ya, karena pekerjaan ini kan satu-satunya harapan ya. Mungkin saja kalau dia yang sudah menikah kan membiayai biaya hidup pasangannya ya, tapi kalau dia masih single pun, kalau dia sebagai tulang punggung keluarga mungkin membiayai orang tuanya, bisa juga dia kebingungan ya. Kondisinya pekerjaannya ini untuk jangka panjang mungkin belum bisa diharapkan, dia masih ragu apa benar ini sampai yang akan datang pekerjaan ini apakah masih bisa bertahan seperti ini atau enggak gitu ya. Dan pekerjaan ini sepertinya tidak membuat happy ya, tidak membuat bahagia pekerjaannya. Ini karena kartunya reverse ya. Tidak membuat bahagia, dan pekerjaan ini beban berat yang dia rasakan ya. Pekerjaannya banyak tapi hasilnya itu aja. Jadi itulah yang menjadi pikiran dia sekarang ini. Pekerjaannya juga ternyata tidak menjanjikan sesuatu yang berarti. Itulah kondisi dia, pikiran dia, dan keadaan finansial dia. Yang jelas kondisi finansial dia ini kurang bagus ya, karena di pekerjaannya saja dia kebingungan ya. Ini pekerjaanku kok begini-begini terus ya, pekerjaannya ini berat ya, lihat ya. Pekerjaannya berat banget, dirasakan. Coba bayangkan kayak gini ya, sampai berbondong-bondong kayak gini ya. Jadi berat banget dia jalani, dan dia tidak mencintai pekerjaan karena apa? Terlalu berat, sehingga dia sekarang ini banyak mau melamar ke tempat lain, atau tanya-tanya ke teman, atau mungkin
lihat-lihat di media sosial, siapa tahu ada pekerjaan yang lebih bagus, yang mungkin ringan tapi penghasilan agak lumayan bagus. Itu harapan dia ya. Kalau pekerjaannya sekarang sepertinya untuk jangka panjang ini meragukan ya, dan tidak membuat happy gitu ya pekerjaannya ya, karena beban berat ya. Dia harus keliling, mungkin kalau sales harus keliling, kemudian sales, tapi kalau dari awal kan berat ya untuk berjuang untuk mencapai manajer, mungkin itu juga perlu perjuangan. Dan ini kalau tipe-tipe orang yang pemalas tentunya kan dia juga ini ya berat ya. Tapi kalau bagi orang yang penuh semangat, kemudian orang yang benar-benar dia ini pekerja keras, tentunya dia akan jalani apapun risikonya ya. Kalau kantoran ya begitu ya, pekerjaannya monoton tapi penghasilan itu saja begitu, mungkin juga begitu bisa. Atau kalau dia kerja di proyek, mungkin bisnis sendiri juga sama. Dia sudah kerja keras mati-matian, kenapa sih untungnya kok sedikit banget nih, bingung aku gimana nih caranya untuk memajukan bisnisku gitu ya. Bisnisku kok monoton aja begini, gimana ya cara memajukan. Nah ini dia lagi seperti itu ya, lagi mencari-cari solusi mungkin, atau mungkin akan dijual melalui online gitu ya, mungkin bisnisnya bisnis apa, kemudian yang biasa ini sekarang harus dijual melalui online begitu ya. Oke ya, itu kondisi ini ya, pekerjaan dia dan keuangan dia. Yang jelas dia ini apapun pekerjaan dia, yang jelas merasa pekerjaan ini sedikit membosankan dan dia tidak cintai pekerjaannya karena berat ya. Dan sekarang ini dia lagi konsentrasi mencari solusi bagaimana dapatkan pekerjaan yang lebih bagus. Ini nama-nama dia, ada X. Mungkin kalian nama-namanya mungkin sekedar tahu di media sosial, atau kalian hubungan online bisa juga, kalian ada hubungan LDR melalui online bisa juga ya. Mungkin kamu hanya tahu panggilan nama, mungkin samaran begitu bisa juga. Oke, di sini ada energi Capricorn, Taurus, Virgo, ada Cancer, Aries, Pisces, dan di sini ada Aquarius, Libra, Gemini, dan juga ada Leo, Sagittarius, dan Scorpio ya. Dan ini nama-namanya. Yang lebih kuat juga di sini ada energi Aquarius dan Capricorn ya. Ada Pisces juga kuat ya energinya ya. Oke, inilah nama-nama orang yang sedang kamu fokuskan sahabatku. Semoga bisa membantu pencerahan. Inilah dia orang yang sedang kamu fokuskan. Tetap semangat, jangan lupa like video ini, komen ya kalau resonate. Dan juga jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih, dan juga bunyikan loncengnya apabila nanti Cece Tarot tayang, kalian bisa lebih awal bisa melihatnya ya. Dan jangan lupa share video ini kepada teman-teman kamu di media sosial kamu, di mana saja, untuk membantu Cece Tarot makin berkembang ya. Terima kasih atas supportnya. Di sini Cece dengan senang hati selalu menemani kalian dari pagi, siang, dan malam. Jika kalian suka dengan pembacaan zodiak, silakan juga intip di Cece Tarot 2 ya, di channel satunya. Di situ ada pembacaan zodiak, silakan simak. Di situ ada tema-tema banyak dan bentuknya timeless ya. Jadi kalian melihat di situ energinya masih bisa terpakai selamanya ya, karena timeless ya. Oke sahabatku, terima kasih, sukses untuk Anda. Salam dari Cece, sukses untuk Anda, bye-bye.